Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Nah, di sini aku mau mereview dan membahas soal-soal SBMPTN tahun 2018 nih. Mau tahu kan soalnya seperti apa dan mau tahu kan jawabannya seperti apa? Oke, sebelum masuk ke videonya, klik tombol like dulu dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, tanpa basa-basi, marilah kita lanjut ke soal yang pertama. Di part kedua ini aku mengambil 3 pertanyaan dari SBMPTN tahun 2018 Saintek kode 421. Nah, kalian bisa melihat kan di sini merupakan soal matematika. Oke, untuk soal yang pertama diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 2,2 cm. Nah, jika titik P di tengah-tengah titik AB, tengah-tengah AB maksudnya garis AB, dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak H ke garis PQ adalah, nah berarti kalian ini harus menggambar kubusnya terlebih dahulu. Oke, terus yang kedua, tentukan limit X mendekati 1, X pangkat 3 min X kuadrat dibagi akar 2 plus 2X min akar 6 min 2X, nilainya berapa? Oke, untuk soal yang kedua ini tentang limit ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Jika lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min ax min a y min a sama dengan 0 dengan jari-jari a, maka nilai a adalah, nah ini tentang lingkaran pada grafiknya bentuknya lingkaran seperti ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, mau tahu kan jawabannya? Oke, lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D kali E, F, G, H dengan panjang rusuknya 2 akar 2. Nah, berarti panjang rusuk ya. Ini kubus berarti panjang rusuk-rusuknya sama semua. Jika P berada di tengah-tengah AB, P di tengah-tengah AB, dan titik Q di tengah-tengah BC. Titik Q di tengah-tengah BC berarti ini semua ini sama. Ini juga sama. Soalnya kubus. Berarti AP, PB, BQ, dan QJ memiliki panjang yang sama. Berarti karena AP itu setengah dari rusuk, berarti setengah kali 2 akar 2. Nilainya akar 2. Oke, udah ketemu nih. Akar 2 ya. Selanjutnya kita harus mencari jarak H ke titik PQ. H ke garis PQ maksudnya ya. H ke garis PQ berarti kan kita bisa menarik garis yang tegak lurus. Ini tegak lurus ke garis PQ. Nah, langkah pertama, kita mencari AH-nya dulu. Kita mencari AH agar kita nanti dapat panjang PH. Gitu ya. Oke, untuk AH-nya sendiri kan sama dengan itu diagonal bidang. Diagonal bidangnya dari ini AH. Berarti kalau diagonal bidang kan sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Atau kita bisa menuliskan dengan A akar 2. Dengan A itu rusuknya. Oke. Berarti AH aku pakai yang dalil Pitagoras, berarti 2 akar 2 ini enggak kelihatan ya. Ini tulisannya segini. Oke, akar 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Nah, karena 2 akar 2 kuadrat kan sama dengan 2 kali 4 kali 2 8, 4 kali 2 8, 8 tambah 8 16. Berarti akar 16 4. Oke, ketemu AH. Karena udah ketemu AH, kita cari PH. PH berarti PH ini ya. Karena AP juga udah diketahui yaitu nilainya akar 2. Berarti PH itu kan sama dengan ini siku-siku nih di sini nih. Oke, berarti akar dari AH kuadrat ditambah AP kuadrat. Berarti sama dengan, tak tulis kembali ya, ini nggak kelihatan. Oke, akar. Ini AP-nya berapa? AP-nya tadi kan udah ketemu nih. Akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat ditambah, aduh, gak ngelek ya. Ditambah nilainya tadi ini. Berapa nih PH? PH-nya 4 kuadrat.
4 kuadrat berarti tulisnya 4 kuadrat. Oke. Nah, di sini berarti akar 2 kuadrat 2 ditambah 16 akar 18. Udah ketemu pH-nya. Selanjutnya kita tinggal nyari PQ. Nah, karena PQ ini juga segitiga sama segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik B, maka PC itu sama dengan PB kuadrat tambah BQ kuadrat. Oke. Kan udah ketemu nih, PB kan sama dengan akar 2, BQ juga akar 2. Nah, karena udah akar 2 berarti PQ sama dengan akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat itu kan sama dengan akar 4. Akar 4 kan 2. Oke, udah ketemu PQ. Nah, karena udah ketemu nilai ini, kita tinggal nyari yang ininya, pH aksen ini. Kan karena kita anggapnya itu siku-sikunya di sini. pH kan sama dengan pH aksen, maksudnya pH aksen kan sama dengan setengah dari PQ. Jadi setengah PQ, setengah kali PQ nilainya 2, 1. Oke, kan ini bisa dicoret nih, 1 kan nilainya. Terakhir kita bisa menentukan jarak titik H ke PQ dengan garisnya itu H aksen. H aksen kan sama dengan itu HP kuadrat atau PH kuadrat min PH aksen kuadrat. PH aksen kan ini siku-sikunya kan di sini. Ini berarti garis miringnya yang panjang. Oke, berarti akar 18 kuadrat. Akar 18 kuadrat kan sama dengan 18 min 1 kuadrat 1 di akar. Berarti akar 18 min 1 berapa? Akar 17. Apakah ada jawabannya? Ada, jawabannya C. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, di sini soal yang kedua ya. Kita disuruh menentukan nilai limit dari x pangkat 3 min x kuadrat per akar 2 plus 2x min akar 6 min 2x. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan nilai limitnya ini, kan ini jika kita masukkan nih 1 min 1, 0. Ini 1, 4 min 4, 0. Nggak bisa kan? Berarti kita harus mengubah nilainya nih. Kita kalikan dengan penyebutnya, tapi positif. Tandanya diganti positif, oke. Lihat ini tandanya ganti positif. Dikali dengan penyebutnya ya. Itu udah aturannya sih. Kan ada aturan nih. A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa? Oke, sama dengan A plus B. A min B. Nah, kan ini misal nih 2 plus 2x itu A, 6 min 2x itu B, berarti kan A min B kali A plus B nilainya apa? Nilainya berarti 2 plus 2x dikurangi 6 min 2x. Oke, kan ini akarnya hilang nih, karena dikuadratkan akarnya hilang. Yang atas tetap dikali ini. Oke, berarti udah ketemu nih, udah ketemu penyebut. Nah, 2 min 2x, 2 plus 2x min 6, min kali min plus, berarti 4x dikurangi 4. X min 4 berarti nilainya 4x min 4. Oke, kita keluarin nilai 4-nya ini kan nilainya itu 4x min 4. Nah, ini bisa ditulis ke sini. Tuh, nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau disederhanakan 4-nya dikeluarin jadi x min 1 ya. Nah, ini juga x pangkat 3 min x kuadrat kan x kuadrat dikali x min 1. Ini bisa dicoret dengan ini. Oke, hilang nilainya, ketemu nih persamaan x kuadrat dikali akar 2 plus 2x plus akar 6 min 2x. Selanjutnya apa? Kita masukkan nilai 1 ke x-nya. Substitusi aja sih langsung. Oke, berarti 1 kuadrat kali akar 2 tambah 2. 2 kali 1 kan 2, berarti 4. Oke, akar 4 kan nilainya 2. Selanjutnya 6 min 2 kali 1, 2. 6 min 2, 4. Oke, akar 4, 2. Nah, karena penyebutnya juga 4, berarti 2 tambah 2 bagi 4,
sama dengan 4 bagi 4, nilainya 1, oke. Berarti jawabannya D. Gampang kan? Masih gampang lah. Oke, lanjut ke terakhir. Soal yang terakhir tentang grafik lingkaran. Grafik lingkaran ya, berarti nilai seperti ini nanti. Ini 0. Ini berarti karena jari-jarinya A, berarti ini di sini A. Di sini A. Main A maksudnya. Di sini main A. Berarti di sini A. Tuh nggak kelihatan ya, ini Y. Sumbu Y, ini sumbu X. Oke, berarti ya lingkarannya seperti ini dengan pusatnya 0,0. Karena diketahui ini panjang jari-jarinya itu A. Situ nilai A-nya, kita sudah menentukan nilai A-nya. Nah, karena ini persamaan lingkarannya menganut rumus X kuadrat plus Y kuadrat min AX min BY dengan A sama dan B-nya itu A. Min A kecil sama dengan 0 mempunyai jari-jari A nilai A. Nah, ini rumusnya ya. Untuk rumus pusat, rumus P itu pusat lingkaran. Pusat lingkarannya di sini. Kayak gitu ya. Nah, karena ini pusat lingkarannya itu kan berarti setengah A. Kan kita nggak tahu nih pusat lingkarannya kemana, berarti ini nilainya setengah A. A itu ini ya, A yang ini, koma, setengah A. Oke, ini A-nya yang ini. Jangan kebalik ya. Oke. Selanjutnya karena udah ketemu, karena kita nggak perlu mencari pusatnya, karena kita hanya perlu mencari jari-jari, karena udah ada rumus jari-jari. Dengan persamaan lingkaran ini, kita bisa menggunakan rumus jari-jari seperti ini. Aslinya itu rumusnya itu R sama dengan akar setengah A kuadrat setengah A dalam kurung kuadrat ditambah dalam kurung setengah B kuadrat dalam kurung kuadrat dikurangi apa? Dikurangi C. Oke, ya ini rumusnya. Kurangi C. Nah, C-nya yang mana? C-nya yang ini, C-nya. Oke, ini namanya nilai C. Ini C besar. Oke, karena udah ketemu nih. A besarnya itu A, B besarnya itu juga A kecil ya maksudnya ya. Dan C-nya itu juga A, kita tinggal masukin nilainya A. Berarti R juga nilainya A. R-nya sama dengan A ini, berarti A sama dengan dalam kurung setengah A kuadrat ditambah setengah A kuadrat min A. Berarti A sama dengan akar setengah kuadrat seperempat A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat tambah A. Nah, ini pangkatnya ini pindah ruas. Dari ke sini jadi kali ya berarti ya. Pindah ruas ke sini maksudnya. Nilainya kali. Berarti A kuadrat sama dengan setengah A kuadrat tambah A. Selanjutnya kali 2 nih. Kali 2 ruasnya kali 2. Oke, berarti 2A kuadrat min A kuadrat sama dengan 2A. A ketemu nilainya 2. Oke. Berarti udah ketemu nih A sama dengan 2 karena kita disuruh mencari nilai A, udah ketemu jawabannya B. Oke, maaf ya, ini ketutupan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih karena udah nonton. Baiklah, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan atau soal-soal SBMPTN lain, tinggal DM aja IG ku atau kalian bisa upload nih ke IG kalian, nanti tag aja IG ku. Insya Allah nanti aku bakal jawab lah. Oke, terima kasih.